Halo semua, balik lagi di YouTube Skutek. Di video kali ini kita mau bahas si iPad Gen 10 ini. iPad ini beli sekitar semingguan yang lalu. Video unboxingnya nggak ada di YouTube karena tak taruh di TikTok ya. Dan di video kali ini kita mau sedikit cerita soal impresi pertama menggunakan si iPad generasi ke-10 di tahun 2025. Nah, kenapa beli iPad generasi ke-10 ini? Karena iPad ini adalah iPad basic dengan desain yang paling cakep kalau menurutku ya. Desainnya mengkotak, jadi dia kayak iPad yang seri Pro, seri Air, seri Mini, semuanya desainnya mengkotak seperti ini. Nah, itu alasannya kenapa akhirnya beli iPad generasi ke-10 ini. Terus alasan selanjutnya adalah harganya yang sudah turun cukup jauh untuk iPad Gen 10 ini. Kemarin pas Payday beli dapat di harga 4,5 juta, beli dari TikTok Shop ya, karena yang paling murah dari TikTok akhirnya ya udah memutuskan beli dari TikTok Shop di harga 4,5 juta rupiah. Terus iPad ini juga sudah punya USB Type-C ya, dan dia bisa dicolok menggunakan SSD ya. Jadi kalau teman-teman misal ngedit CapCut, terus file-filenya mau dipindah ke SSD itu gampang banget karena dia sudah pakai USB Type-C seperti ini. Nggak Lightning seperti yang di iPad Gen 9. Jadi ini sudah basic iPad, tapi dia sudah pakai USB Type-C, jadi ini udah oke banget menurutku. Terus baterainya juga gede, jadi dipakai baterainya awet dan layarnya juga gede 10,9 inci. Jadi kalau untuk urusan entertainment dengan layar ukuran 10,9 inci sudah cukup banget dibuat nonton YouTube, dibuat nonton Netflix. Dan semingguan ini iPad ini belum banyak dipakai, baru sekedar entertain nonton YouTube, YouTube Kids untuk bocil. Terus juga untuk kita nge-review kalau kita misal kalau aku lagi nulis sesuatu yang perlu di-review sama istri gitu, istriku bisa nge-preview dari si iPad ini sementara aku bisa langsung ngedit dari si MacBook-nya. Nah, ini enaknya di satu ekosistemnya Apple ya seperti ini ya. Jadi semuanya bisa saling tersinkronis seperti itu. Meskipun ya dengan catatan harus connect WiFi ya atau terkoneksi dengan internet. Seperti itu, teman-teman. Lalu di iPad Gen 10 ini dia sudah menggunakan Touch ID di bagian atas ini. Sudah bukan tombol Touch ID yang tengah sini kayak iPad Gen 9. Jadi Touch ID-nya di atas ini dan dia responsif ya untuk ukuran iPad. Terus kameranya juga cukup ternyata. Kemarin ada yang komen di TikTok, terus tak coba buat ngerekam. Dia perekaman maksimalnya bisa sampai 4K 60 fps untuk kamera belakangnya, dan kamera depannya bisa di 1080 60 fps. Ini 4K di 60 fps ya. Jadi menurutku iPad ini cocok banget buat teman-teman yang mau kerja tipis-tipis, kayak nge-review dokumen ya. Terus baca-baca, terus ngedit tipis-tipis pakai CapCut masih bisa ini iPad Gen 10 ini. Dan tambah lagi harganya sudah turun cukup jauh ya, 4 jutaan dapat iPad Gen 10 dengan desain secakep ini, sudah pakai USB Type-C juga. Terus untuk aksesorisnya teman-teman, produknya Apple kan biasanya aksesorisnya mahal-mahal. Nah, di iPad ini substitusinya ada banyak kayak case, keyboard, dan juga apa namanya pensil. Substitusinya sekarang ada banyak banget di marketplace, teman-teman bisa temukan dari harga yang puluhan ribu sampai dengan harga yang ratusan ribu. Dan itu fungsional dipakainya sudah mencukupi. Kecuali mungkin teman-teman butuh yang advance kayak harus pakai Apple Pencil demi kerjaannya berjalan lancar ya. No worries juga sebenarnya kalau memang untuk produktivitas dan itu menghasilkan cuan lebih ya. Tapi kalau ukuran user casual kayak aku yang cuma pengen sekedar coret-coret pakai pen 100 ribuan udah cukup sih, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin di video awal ini segini dulu aja untuk mengisi kekosongan di YouTube juga. Kalau ada teman-teman yang mau dibahas dari iPad ini bisa komen aja, nanti kita coba bahas di YouTube ataupun di TikTok. Sampai sini dulu, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.